bagi kita semua. Yang terhormat Bu Yun Suryanti selaku Ketua Peneliti, kemudian ada Bapak Tony Seno Aji, anggota peneliti, kemudian ada Bapak Setia Chandra, kemudian ada Bapak Sanaji sebagai anggota peneliti. Yang terhormat Ibu Badria SH MKN, kandidat doktor. Kemudian ada yang terhormat Ibu DRA Nur Asia dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Kabupaten Gresik. Dan yang terhormat para pemilik usaha dan pengrajin UMKM Hijab Kabupaten Gresik. Serta teman-teman audien yang ikut serta di sini ada mahasiswa UNESA dari pasca sarjana maupun dari S1 manajemen UNESA. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam acara diskusi terbuka yang diselenggarakan secara virtual program pengembangan UMKM Hijab Kabupaten Gresik di era new normal. Bapak Ibu sekalian, di pagi yang cerah dan penuh semangat ini, kita semua mengetahui bahwa fenomena pandemi COVID-19 yang dialami oleh Indonesia maupun negara-negara lain di dunia telah menggeser perilaku masyarakat seperti meminimalisir kontak dengan sesama, kemudian mulai bergeser belanja menggunakan gadget serta pemenuhan mereka mengutamakan kebutuhan seperti kesehatan, ya. Jadi banyak masyarakat yang telah perilakunya telah bergeser merespon adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, UMKM sudah selayaknya untuk mengikuti pergeseran perilaku masyarakat yang terjadi ini. UNESA sebagai tim yang mengkaji pengembangan iptek termasuk kepada UMKM hijab, ya, di sini juga mengalami pergeseran termasuk pendekatan dalam menjalankan penelitian. Oleh sebab itu, UNESA yang bermitra dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perindak Kabupaten Gresik, kemudian juga menjadikan objek UMKM hijab dalam studi ini, ya, bermaksud mengadakan diskusi secara virtual ini untuk menggali informasi penting serta menggali saran-saran dari Bapak Ibu sekalian agar nanti capaian pengembangan program yang diberikan kepada UMKM berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam acara ini akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lalui ini. Kemudian yang kedua nanti ada doa pembukaan. Yang ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian lagu Mars UNESA. Yang kelima ada sambutan dari dinas atau yang mewakili. Dan yang keenam ada sambutan dari ketua peneliti, nanti disambungkan dengan acara laporan penelitian tahun 2019. Dan yang kedelapan diskusi atau tanya jawab, nanti langsung dipandu oleh ketua peneliti. Dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara selanjutnya mari kita masuk ke acara doa pembukaan, ya. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tegang ya. Tapi saya salut sekali dengan para pengrajin hijab ini, ya. Tidak ketinggalan dengan teknologi dan syaratnya memang seperti itu, mau tidak mau kita harus mengupdate diri dengan teknologi. Sekarang desain hijab dimasukkan di dalam grup oleh
para ini pemilih hijab, Bu Fahmi sama Bu Iza, kemudian pengrajinnya tinggal menunggu instruksi dari Bu Fahmi dan Bu Iza bagaimana mengerjakannya. Jadi tidak perlu kalau tanya tidak perlu datang langsung ke Bu Fahmi maupun ke Bu Iza, tapi dengan dengan WhatsApp grup bisa berkoordinasi. Itu adalah salah satu penyesuaian. Dan hari ini ya, saya yakin ini luar biasa bagi ibu-ibu pengrajin menggunakan Zoom yang biasa digunakan anaknya, sekarang digunakan oleh ibu-ibu sekalian ya. Biar Luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, semoga ke depan nanti bisa menjadi ini ya, e-commerce punya kemampuan di digital marketing, karena kalau kita lihat ada potensi ke sana. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars UNESA. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Bowo untuk memimpin lagu Indonesia Raya dan Mas UNESA. Monggo Pak Bowo.
Mbak Heni di unmute dulu. Mbak Heni di unmute dulu, Mbak Heni. Unmute. Terima kasih Pak Bowo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Kabupaten Gresik yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bu Nur Asia. Sepertinya Bubat belum masuk. Baik, kepada Bu Nur Aisyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah, terima kasih cantiknya. Terima kasih UNESA. Terima kasih untuk tim yang dikomandoi oleh Bu Yun. Mungkin Bu Badria pada pagi hari ini masih belum bisa bergabung. Dan perlu kami sampaikan permohonan maaf kepada tim UNESA, di mana pada pagi hari ini pimpinan kami kebetulan berhalangan hadir, Bunda, dan semua tim yang ada di UNESA. Demikian juga Bapak Kepala Dinas juga menyampaikan permohonan maaf. Salam dari beliau untuk semua yang hadir di sini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau sangat mengapresiasi sekali dalam acara diskusi terbuka. Ya. Kami sebagai pemerintah mengucapkan ada titipan pesan dari Bapak Kepala Dinas bahwa kami sebagai pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana salah satu program yang ada di UNESA ditempatkan di wilayah kami. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Nyun Sewu ya, kalau saya tidak mengenal tim-tim yang lain karena mungkin saya tidak ketemu sama beliau Bu Yun. Iya. Sampaikan permohonan maaf kami kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya karena kami tidak pernah kontak ya Bu Yun. Iya. Jadi saya dengan tidak mengurangi mohon maaf sekali lagi. Kami sebagai pemerintah hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim UNESA, di mana yang telah peduli pada UKM kami yang ada di Kabupaten Gresik. Sehingga membuat mereka yang tadinya mungkin kalau saya bilang itu saat ini yang ilmu yang mereka dapatkan itu saya bilang masih katakanlah kalau dibilang kalau sekolah masih kelas 3 dengan kehadiran ibu-ibu Bu Yun dan beserta rombongan itu memberikan ilmu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Saya sangat senang sekali dan saya berharap tolong disampaikan kepada tim UNESA. Kami mohon apabila ada program-program yang sejenis, kami siap untuk menerima program-program dimaksud. Sekali lagi mungkin tidak perlu banyak yang perlu saya sampaikan. Saking senangnya saya secara saking senangnya secara pemerintah. Saya berbicara sebagai pemerintah maupun secara pribadi yang kebetulan ketemu itu caringnya kepada kami, kepada UKM-UKM. Itu Bu Yun dan tim, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan setelah program ini selesai, saya berharapnya itu masih ada berkelanjutan. Saya berharap masih ada kelanjutan, masih ada sinergi antara UNESA dengan UKM yang ada di tempat kami.
Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berkah, barokah untuk pihak UNESA semuanya. dan Amin. manfaat untuk UKM. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Aisyah atas sambutannya tadi. Ya Allah, sudah kangen kami. Semoga Pak Bu Nur Aisyah dan jajaran Dinas Koperasi Kabupaten Gresik diberikan kesehatan, tetap bisa mendampingi UMKM Kabupaten Gresik yang Masya Allah luar biasa semangatnya, terutama ini untuk pengrajin hijab yang semuanya ini hampir semuanya ibu-ibu semua. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu tentang sambutan dari Ketua Peneliti sekaligus nanti penyajian hasil penelitian dari tahun 2019. Kemudian nanti juga akan disampaikan tentang rencana, bukan rencana ya, apa yang sudah dilakukan di tahun 2020 ini untuk sama-sama mengatasi efek dari pandemi COVID-19. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Jun Surjanti SE MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Ibu Dr. Anda Nur Aisyah selaku perwakilan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak Kabupaten Gresik. Kemudian saya perkenalkan satu-satu ini Ibu Aisyah, Nur Aisyah. Yang ada di sini saat ini adalah peneliti. Yang pertama adalah Pak Tony Seno Aji. Beliau adalah peneliti juga, tetapi beliau mungkin jarang ketemu karena beliau selalu stay di kampus untuk mengendalikan posisi kampus. Kemudian Pak Bowo, Pak Setio Chandra Wibawa, Bu, itu beliau juga saat ini membantu pelaksanaan ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Bowo. Kemudian saya sapa juga sebetulnya ada lagi Pak Sanaji, beliau sudah siap hadir, tetapi mungkin karena masih berhalangan sinyal, beliau belum bisa hadir di sini. Ibu Nur Aisyah yang sangat saya hormati dan saya sangat banggakan, terima kasih saya ucapkan, hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan Ibu untuk ibu-ibu yang ada di sini semua. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Subadriah, yang sudah membantu semua mensupport. Salam kami pada pimpinan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan selalu direspon dengan baik. Karena kami juga akan selalu berusaha dan mengupayakan hasil kegiatan yang terbaik untuk Gresik. Kami berupaya yang terbaik untuk Gresik. Bu Nur yang saya sangat hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah, mohon izin pada teman-teman semua, saya merangkep semuanya karena UNESA juga sibuk semuanya. Saya mohon izin untuk membuka diskusi ini. Sebetulnya salah, tetapi tak apa-apa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka kegiatan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang ada di forum ini, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi, bahwa ibu-ibu ini adalah ibu-ibu pilihan yang nantinya akan membawa industri hijab ke depan. Ibu-ibu yang saya sangat hormati, di sini saya sapa juga Ibu Isah selaku pimpinan Isah Collection. Kemudian saya sapa juga Ibu Sri Restuning, ya, pimpinan Fahmi Collection. Saya tidak henti-hentinya merasa bersyukur dan berterima kasih
saya sangat terharu pada kegiatan hari ini karena orang-orang terbaik kita ada di sini semua. Teman-teman mahasiswa yang saya sangat banggakan, mungkin ini adalah sebagai tahap awal dari Anda untuk mendapatkan sharing ilmu, ya, kita tidak berlebihan, sharing ilmu. Mudah-mudahan Anda pun bisa menjadi peneliti-peneliti ke depan atau peneliti-peneliti di masa yang akan datang, baik di Gresik maupun di kota-kota lainnya. Karena UNESA harus menciptakan kegiatan-kegiatan ini secara berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu kenapa Anda hari ini saya undang, karena memang kegiatan ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Ibu memberi contoh, Ibu memberikan gambaran, selanjutnya Anda pun bisa melakukan lebih dari apa yang Ibu lakukan. Terima kasih tim yang mendukung kegiatan ini. Oke, terima kasih. Saya buka kegiatan diskusi ini supaya lebih jelas hasilnya apa yang Ibu lakukan selama ini itu bagaimana. Terima kasih. Izinkan saya share untuk PPT saya. Mudah-mudahan sudah mulai terlihat. Sudah terlihat kan? Oke. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi diskusi ini adalah merupakan diskusi virtual yang sebetulnya harus kami lakukan dengan tidak virtual, tapi karena situasi dan kondisilah, dan terima kasih atas kehadirannya. Berjudul Program Pengembangan UMKM Hijab Kabupaten Gresik di Era New Normal. Keynote speaker-nya saya sendiri mewakili teman-teman saya yang ada pada tim ini. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan seperti yang ada di backdrop saya adalah Kemenristek BRIN, kemudian UNESA, dan Dinas Koperasi dan UKM Perindak Gresik. Untuk diskusi pertama, nanti ada diskusi kedua. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa mengapa saya meneliti hijab di Gresik? Kenapa Gresik jadi pilihan saya? Kita tahu bahwa saat ini usaha untuk fashion di Indonesia itu sangat luar biasa, dan Gresik juga turut membantu terdongkraknya pendapatan daerah, ya, juga pendapatan domestik bruto negara kita ini, yaitu sebesar 28,3%. Ini bukan nilai yang kecil. Kemudian di sini Bapak Ibu tahu bahwa Gresik itu satu UMKM itu bisa menampung atau menyerap tenaga kerja 7-25 tenaga kerja. Luar biasa. Saya sangat apresiat, sangat berterima kasih kepada Ibu Isa dan Ibu Fahmi yang sudah bisa mengayomi sekitar lebih dari 25. Oleh sebab itu beliau-beliaulah yang terpilih untuk menjadi objek penelitian kami, yaitu UKM yang andalan untuk produk fashion hijab. Kemudian di sini ini yang hadir adalah para pengrajin hijab juga, dan juga UKM hijab. Itu perlu kita ketahui, kita nggak usah menutupi hal-hal yang masih ada kekurangan dengan kita, karena ini adalah hasil penelitian yang tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Inilah faktanya. Jadi sebetulnya konsumen hijab itu inginnya itu ada pada saat dia berniat membeli hijab, maksudnya dia sudah melakukan pembelian hijab, itu dia dipengaruhi oleh ini, ada faktor ini, ya. Ini harus kita ketahui bahwa ini adalah hijab kebanggaan saya ini. Kalau ibu-ibu masih melihat ini adalah hasil dari adik-adik atau ibu-ibu pengrajin UKM hijab Gresik. Sengaja saya pakai hari ini, cantik kan saya pakai ini, keren ya. Ini dengan berbagai motif ya. Mudah-mudahan kalau
orang melihat seperti ini, orang juga akan merasa, wow, keren sekali. Katanya Pak Bowo tadi sudah keren seperti itu ya Pak Bowo, alhamdulillah. Ini hijabnya Gresik Pak Bowo, saya promosikan ini hijabnya Gresik. Oke. Pada saat mereka membeli hijab, itu ada faktor yang mereka pertimbangkan. Yang pertama adalah kainnya. Bu Isa dan Bu Fahmi sudah memilih kain yang terbaik. Saya yakin itu karena ini nyaman sekali saya pakai. Ya, nyaman sekali. Kemudian jahitannya pun juga diperhatikan oleh mereka. Jahitannya juga diperhatikan oleh mereka. Kemudian modelnya juga diperhatikan oleh mereka karena mereka memakai itu nggak mau kalau hijabnya itu hijab yang sederhana sekali, tidak mau, tapi mereka butuh yang fashion. Oke, kemudian, nah ini repot ini harganya ya. Mereka itu inginnya semuanya, itu konsumen maunya seperti itu. Ini adalah potret dari konsumen. Nah, sekarang kita lihat dari hijab kita. Ya. Hijab kita itu berdasarkan hasil penelitian saya tahun 2018 itu sudah ditemukan ya kurangnya apa gitu ya. Yang pertama adalah keterlambatan jadwal produksi. Ini memang sering mempengaruhi perputaran hijab ya, perputaran hijab. Kemarin saya juga sudah diskusi dengan Bu Isa bahwa Bu Yun ya untuk mempertahankan pengrajin di dalam hijab itu sangat luar biasa susahnya. Pada saat mereka terlambat saja, mereka sudah langsung hengkang atau out dari kegiatan ini. Lah itu yang saya sangat sayangkan. Ya, padahal mereka adalah orang-orang berpotensi. Kemudian di sini kurangnya kualitas pengawasan itu artinya bahwa hijab itu diproduksi secara massal dan tidak mungkin atau sedikit waktu bagi UKM untuk mencermati satu-satu. Tetapi untuk yang di penelitian Ibu Isa dan Bu Fahmi itu untuk pengawasan sudah sangat baik, tapi secara keseluruhan dari sekian 7 UKM itu ditemukan seperti itu Bu Isa dan Bu Fahmi. Mohon maaf ini tidak untuk Bu Fahmi dan Bu Isa saja, tetapi untuk 7 UKM saat itu yang saya teliti. Kemudian di sini jahitannya belum begitu rapi. Hanya Bu Isa dan Bu Fahmi lah yang paling rapi di antara mereka itu, ya. Kemudian networkingnya, ya. Terutama dengan eksternal, hubungan eksternal, mereka juga masih sangat lemah. Ini adalah laporan pada dinas, nanti hasil penelitian akan saya lanjutkan supaya dinas juga tahu tentang kondisi ini. Kemudian saya lanjutkan, mengapa saya meneliti hijab? Ya, karena di sini, oleh sebab itu ya, dari kelemahan-kelemahan tadi dan dari keinginan konsumen tadi, harusnya ada sangat penting langkah konkret akademisi dan pemerintah. Artinya apa? Akademisi harus masuk, kemudian pemerintah harus masuk. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk transformasi iptek pengembangan UMKM hijab di Gresik. Dengan tetap menjaga, nah ini dia yang saya temukan adalah tetap menjaga kearifan lokal yang ada di Gresik saat ini. Nah, oleh sebab itu penelitian saya berjudul Model Transformasi Iptek dalam Spesialisasi Kerja dan Kerjasama untuk Penguatan UMKM Hijab yang berkearifan lokal di Kabupaten Gresik. Ini adalah penelitian saya. Oke. Nih, Bapak Ibu sekalian, apa tujuannya? Dalam penelitian saya itu nantinya satu, harus ketemu tentang model transformasi iptek yang seperti apakah yang sudah diterapkan, ya. Kemudian harus ketemu model kerjasama internalnya hijabnya Gresik itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah model kerjasama eksternalnya bagaimana. Nah ini dia. Nomor satu adalah model transformasi atau model pengalihan iptek ya. Salah satunya saat ini ibu-ibu sudah bisa masuk di link ini berarti sudah nggak gaptek lagi lah ibu-ibu pengrajin ya. Terima kasih. Bu Yun angel, nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya pandu gitu ya. Bu Nur juga saat itu sangat pesimis. Bu Yun isok ta ini UMKM. Insya Allah bisa Bu Nur. Alhamdulillah Bu Nur saya buktikan banyak UMKM yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Model transformasi iptek itu seperti ini. Ya, saya lakukan yang pertama adalah pakai model sesi. Apa itu model sesi? Model sesi itu adalah pada proses socialization proses, externalization proses, ya. Kemudian di sini adalah internalization proses dan ada combination proses.
bagaimana proses sosialnya, bagaimana eksternalisasinya, bagaimana saya mengolah internalisasinya, bagaimana kombinasi di antara itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana prosesnya gitu ya. Nah ini dia. Model transformasi iptek yang sudah saya lakukan di Gresik, Bu Nur, saat itu yang aduh luar biasa, dan teman-teman Bu Yun kapan lagi ada kegiatan seperti itu ya, kita kangen. Iya ibu-ibu saya juga kangen, Bu Nur pun juga kangen kegiatan seperti dulu itu ya, luar biasa itu videonya. Itu adalah tentang teknik desain. Bagaimana saya dan teman-teman itu dari UNESA mentransfer teknik desain. Bu Yun bisa tak desain. Bu Yun ini dari orang ekonomi, dari orang manajemen ya. Tetapi saya punya teman-teman yang bisa membantu teman-teman pengrajin. Jadi tidak saya lakukan sendiri, saya nggak mampu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bukan orang ajaib, saya tidak sesempurna itu, saya hanya mempunyai ilmu yang sedikit. Makanya saya ada, mudah-mudahan nanti Miss Ani juga hadir di kegiatan ini. Ya, Miss Ani lah yang membantu saya untuk proses desain dan Pak Bowo yang menguatinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini saat itu terjadi kegiatan sosialisasi tentang pecah pola, ya, pecah pola. Kemudian ada lagi tentang men-setting mesin jahit dan obrasnya bagaimana. Itu penting loh Bapak Ibu sekalian, karena UKM ini tanpa tahu prosesnya ini maka akan terhambat dia. Dan alhamdulillah untuk obras dan mesin jahit kepada UMKM terpilih dan pengrajin terpilih sudah dapat ya. Mudah-mudahan yang lainnya nanti menyusul pada kegiatan-kegiatan lain, tapi saya tidak janji karena pemerintah pun juga terkondisi pada kondisi yang seperti ini ya. Kita belajar terus, semangat terus, mudah-mudahan ada program yang lain. Kemudian di sini prosedur pengajuan legalitas usaha ini dibantuin luar biasa sama Bu Nur Aisyah ini ya teman-teman itu, tapi belum ada yang berhasil nampaknya karena terkendala data Bu Nur. Teman-teman kemarin saya tanya kenapa kok nggak berhasil, ini Bu Yun karena datanya belum ketemu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kalau datanya sudah lengkap bisa ke Bu Nur kembali. Kemudian di sini ada wawasan kerjasama internal dan eksternalnya. Kemudian bagaimana saat itu proses sosialisasinya itu pemateri mereka katakan waduh, pematerinya sangat baik, alhamdulillah, terima kasih. Materinya mereka mengatakan baik, suasananya juga menyatakan baik, kemudian rata-rata jumlahnya semuanya adalah baik. Terima kasih. Itu hasilnya. Nah, ini seperti benang ruwet ya, seperti mie ya ibu-ibu, tapi ibu-ibu nggak usah baca di sini, nggak usah lihat di sininya, saya terangkan saja. Jadi begini. Kerjasama UMKM selama ini itu adalah dinilai dari kinerjanya teman-teman. Kinerja UMKM Gresik itu adalah dilihat dari kinerjanya teman-teman. Ya, dari kinerja di sini ya, itu ternyata orang-orang itu akan baik bekerja pada saat ada di dalam iklim organisasi atau ada pada kondisi iklim yang mempunyai keadilan organisasi. Jadi gini ya, kalau organisasiku adil, ya berarti aku mau bergabung dan mau berbuat baik untuk kinerja saya, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian dikatakan yang berkeadilan organisasi UMKM yang adil seperti apa, gitu ya. Oh ternyata di situ lebih dilihat dari model penggajian dan cara pembagian tugasnya. Atau yang di sini disebut dengan distributif, itu adalah cara menggajinya, cara membaginya gajinya tadi. Kemudian dilihat lagi dari proses pembagian kerjanya yang dilakukan oleh Bu Isa dan teman-teman itu, gitu ya. Dan Bu Isa dan teman-teman itu bagaimana cara Bu Fahmi, bagaimana cara membaginya, gitu ya. Apakah adil, gitu ya. Itu secara teori Bu, seperti itu. Kalau ibu-ibu itu adil di dalam organisasi, maka mereka itu akan melakukan kinerja dengan baik. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini, dari hasil penelitian yang benang ruwet ini, ternyata kita temukan bahwa keadilan organisasi itu mempengaruhi kinerjanya mereka. Artinya apa? Mereka pada saat kinerjanya baik, pada saat keadilannya baik, maka kinerjanya baik. Pada saat penggajiannya tadi baik, maka hasilnya baik. Demikian juga sebaliknya.
pada saat UKM itu menurunkan atau merendahkan ya, mereka tidak menghargai dengan manusiawi dan lain sebagainya, pasti kinerjanya akan turun. Oleh sebab itu, ini adalah masukan kepada UMKM itu bagaimana sebaiknya untuk mempertahankan penggajian yang adil ini. Dan hasil penelitian alhamdulillah ya, UMKM di Gresik sangat luar biasa adil sehingga bisa meningkatkan kinerja pengrajinnya. Kita beri aplaus untuk UMKM Hijab Gresik ya, luar biasa. Kemudian penelitian ini dilanjutkan lagi. Apa kira-kira karena sistem kerja Islamik itu ya yang menyebabkan mereka gajinya tidak begitu tinggi, tapi mereka merasa adil gitu ya. Kemudian saya teliti lagi tentang Islamic work ethic-nya. Artinya apa? Apa itu sistem kerjanya yang dasarnya agamis itulah yang menyebabkan. Ternyata apa hasil penelitiannya? Iya, ini IW ternyata sangat menuansai sistem kerja organisasi ya. Hasilnya itu dia bisa jadi penengahnya. Karena orang-orang pengrajinnya sabar, kemudian nerimo sesuai dengan kode etik keislaman, tidak berontak dan lain sebagainya ya, sabar gitu ya. Akhirnya mereka pun bisa menghasilkan kinerja yang baik. Artinya apa? Ini adalah warning bagi UMKM bahwa dipertahankanlah sifat-sifat yang seperti itu, yang berkearifan lokal seperti yang sudah dilakukan oleh IZA dan dilakukan oleh Fahmi Collection. Mereka selalu menjaga silaturahmi dengan adanya kegiatan-kegiatan kelompok, makan bersama, berdoa bersama, seperti itu. Kerjasama yang baik, tidak boleh saling jegal dengan temannya, ya, kerja keras, itu adalah yang namanya kearifan lokal itu yang sudah terbangun sejak dulu. Mereka biasa bekerja di rumah, iya enggak apa-apa. Itulah yang di IW ini. Itu hasilnya. Jadi selamat ya untuk UMKM 2 ini dan sebetulnya untuk bisa untuk semuanya hasilnya ini ya, dampaknya untuk semuanya. Oke. Kemudian, nah ini Bu Nur, ini sangat luar biasa Bu Nur. Saya juga meneliti model kerjasama eksternalnya melalui namanya, ini namanya nggak asing ya Ibu-Ibu, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan tapi. Namanya adalah triple helix. Triple helix itu adalah kerjasama dari 3 komponen besar, ya, 3 sektor, 3 pemain. Siapa pemainnya itu? Yang pertama adalah di sini S, ya, S itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Itu adalah dari UNESA, yang kemudian B itu adalah dari UMKM, kemudian yang G itu adalah government atau pemerintah. Nah, kemudian yang titik A ini apa yang sudah dilakukan Bu Nur, Bu Yun, UMKM dan UNESA ini gitu ya. Nah, ini sudah saya teliti melalui data-data yang ada ya, data yang ada secara kualitatif dengan model Huberman ya, itu ditemukan seperti ini ya. Untuk UNESA 1, ternyata UNESA itu membantu UKM dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, UNESA 2 ya, peran UNESA 2 memberikan pengetahuan, memberikan peralatan, memberikan teknik produksi yang tepat ya, yang diinginkan oleh UMKM dan pengrajin. UNESA apa? UNESA juga memberikan pendanaan ya, bantuan pendanaan. Kemudian UNESA apalagi? UNESA juga melakukan bantuan pemasaran. Kemudian saya melanjut kepada yang ini Bu Nur sudah lakukan dan teman-teman lakukan di Gresik, luar biasa ternyata ya. Untuk Gresik 1 atau pemerintah 1 ini ya, membantu UMKM untuk menyelesaikan masalah dalam produksi, penjualan, legalitas dan hukum. Untuk Gresik 2 menyediakan peralatan dan teknik yang tepat untuk UMKM. Yang ketiga, ternyata Gresik juga memberikan fundingnya karena di situ ada anggaran-anggaran yang Bu Nur pernah tawarkan ke teman-teman, tetapi teman-teman nggak merespon. Jadi bukan salahnya Diperindak, tapi bukan salahnya dinas, tetapi teman-teman kurang merespon itu. Kemudian Bu Nur dan teman-teman juga melakukan konsultatif sifatnya ya. Setiap saat
24 jam kalau nggak salah Bu Nur itu menyiapkan waktu untuk teman-teman dulu itu. Pernah saya diskusi dengan beliau itu, waduh Bu Yun, saya itu sudah kalau untuk UMKM itu sudah 24 jam gitu. Terima kasih Bu Nur. Kemudian di sini untuk pemerintah. Nah sekarang maaf ya, untuk bisnis, untuk UMKM, apa yang dilakukan UMKM selama ini gitu ya. Ternyata UMKM selama ini memberikan informasi untuk membangun potensi bisnis. Nah ini luar biasa. Bu Isa dan Bu Fahmi, terima kasih informasinya ya, sehingga kami bisa membuat model seperti ini. Informasinya sangat luar biasa, sama-sama clear, nggak ada yang ditutup-tutupi. Bu Yun seperti ini, ya seperti ini, cara modelnya sudah divideokan seperti gini, luar biasa. Itu adalah amal baik untuk kedua UMKM ini. Kemudian yang kedua, UMKM menjadi objek kajian dan penelitian untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi baru dan kebijakan pemerintah. Bu Isa dan Bu Fahmi selalu menyambut baik kami. Iya Bu Yun, kami yang praktek. Kita tunjuk berapa UKM Bu Yun? 2 Bu atau 3 UKM. Iya siap Bu Yun. Terima kasih Bu Isa dan Bu Fahmi. Kemudian di sini sebagai pelaku usaha yang dibantu oleh faktor tadi UNESA dan dibantu juga oleh Gresik ya dinas. Kemudian, nah ini yang paling luar biasa di sini UMKM itu sudah mengembangkan embrio koperasi di sentra hijab, dibantu tentunya oleh UNESA dan pemerintah. Kemudian di sini ya UMKM meningkatkan etos dan budaya kerja dari pemilik menjadi rekan kerja. Loh, gimana kalau enggak? Luar biasa ibu-ibu pengrajin hari ini yang saya undang juga, ibu itu adalah rekan kerjanya beliau-beliau dan beliau sangat menghargai ibu-ibu itu ya. Kemudian dibantu oleh UNESA juga di sini dalam kesehariannya itu UNESA yang selalu bantu. Ya, seperti itu lewat WA kita berkomunikasi. Saya juga menyapa teman-teman di WA ya, luar biasa semangat. Oleh sebab itu, kalau ditarik menjadi titik merah di A ini, yang sudah kita lakukan bersama-sama, itulah adalah pada posisi S4 pendanaan, S5 pemasaran meskipun masih sedikit, kemudian S3 funding, G3 funding, G4 konsultan, kemudian di sini mengembangkan koperasi yang sini ya, yang UMKM, dan yang di sini adalah meningkatkan etos dan budaya kerja yang berkearifan lokal tadi. Luar biasa, saya beri aplaus Bu untuk ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Oke, untuk lebih lanjutnya, oke, hasilnya kita tarik kesimpulan aja di sini bahwa model transformasi IPTEK dan SETSI model telah sampai pada tahap sosialisasi dan berjalan dengan baik. Dan tahap periode ketiga ini adalah tahap 3, 4, 5. Kemudian untuk analisis model kinerjanya, ini tadi penggajiannya sudah dilakukan dengan benar, sudah dilakukan dengan baik, memberi tugasnya juga dengan baik. Oleh sebab itu kinerjanya UMKM kinerjanya pengrajin semakin meningkat, mohon maaf. Dan yang mana pasti UMKM pun akan terbantu di sini. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah triple helix yang sudah saya jelaskan tadi. Semuanya sudah ada pada posisi A dan saling support antara satu dengan yang lain. Terima kasih untuk dinas dan terima kasih untuk teman-teman UMKM. UNESA menyampaikan salam hangat untuk keberhasilan program ini. Oke, saya lanjut saja karena waktunya supaya jadi satu, tidak saya sekat ya, tetapi saya lanjut aja rencana kegiatan kita untuk kedepannya. Ada apa di tahun 2020? Ini Bu Nur dan Bu Badriah yang harus terus mengawal teman-teman untuk bisa berhasil sampai ada apa di tahun 2020. Yang pertama ya, di sini tahun 2020 ternyata ada penurunan penjualan ya Bu Isa, Bu Fahmi ya. Oleh sebab itu saat itu Bu Nur saya sampaikan kepada teman-teman, saya linkkan teman-teman dengan UNESA untuk mengerjakan 600 piece hijab
yang terbagi di 2 UMKM secara merata. Itu sudah saya serahkan semuanya pada beliau-beliau, dan UNESA sangat berterima kasih, UNESA yang memasarkan, UNESA yang membagikan hasil itu untuk kepentingan COVID tentunya. Ini di sini. Kemudian salam dari UNESA dan ucapan terima kasih dari UNESA atas kerjasama antara dinas dan UMKM dan pengrajin. Terima kasih teman-teman. Kemudian ini, kemudian tadi ya dari penurunan tadi yang saat itu Bu Isa sama Bu Fahmi, ya Allah Bu Yun, ini COVID luar biasa Bu Yun, gimana ini, gimana. Oke gitu ya, saya dengarkan, pasar tertutup dan lain sebagainya. Bergeserlah produk itu. Ya sudah, sekarang kita gimana kalau kita itu memproduksi apa yang bisa kita produksi? Hijab masker, oke. Kemudian kita produksi masker, oke. Dan teman-teman melengkapinya dengan produk-produk yang lain. Teman-teman terima kasih. Kemudian di sini, ya ini bentuknya adalah hijab masker, masker cadar, bahkan ada yang kita lanjutkan untuk proses gamis. Dan Bu Nur, saya tepati Ibu, saya tidak akan melakukan kegiatan untuk temu muka dengan UKM dan pengrajin, tetapi akan saya bikinkan modul dan nanti atau buku ibu-ibu yang akan saya bagikan ke perwakilan UKM, karena memang anggarannya terbatas, jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajarnya di perwakilan yang ada di koperasi. Jadi di situ akan saya bagikan beberapa, jadi tidak semua. Jadi seperti itu. Kemudian di sisi lain ini ya, ini dengan adanya COVID itu harus mempertahankan perekonomian keluarga tadi. Di sisi lain ya, ini masih ada program Ristek Green yang seperti ini ya, sudah saya serahkan Bu Nur, dana bantuan dari Ristek Green tentang uang untuk apa ini, bantuan sifatnya bantuan ya, bukan mengikat karena memang tidak ada ikatan di situ, sifatnya adalah itu sebetulnya adalah uang-uang Ibu sendiri. Pada saat ibu-ibu melakukan kegiatan-kegiatan ini, saya kembalikan ya pada ibu-ibu dalam bentuk yang bisa digunakan untuk uang namanya simpanan pokok. Simpanan pokok, kemudian teman-teman sudah merupakan simpanan pokok itu, kemudian kemarin sudah ada hasil laba dari UMKM untuk koperasi. Jadi begini Bu Nur, teman-teman UMKM itu sangat peduli loh dengan teman-teman koperasi itu, pengrajin koperasi. Apa buktinya? Buktinya adalah bagian dari pendapatannya itu ya tidak dipakai sendiri, tetapi disetorkan ke koperasi Izah Collection dan disampaikan sebagian untuk koperasi Fahmi Collection. Matur nuwun Bu Isa, matur nuwun Bu Restu yang sudah berbagi keuntungan dengan teman-teman. Kedepannya nanti saya harapkan ya seperti inilah wujud dari kerukunan dan kepedulian, entah berapapun jumlahnya, yang pasti itu akan sangat bermanfaat untuk koperasi kita. Jadi seperti itu. Kemudian di sini sudah, ini adalah pekerjaan UNESA. Kemudian kami tahun 2020 tetap akan melakukan keterampilan itu, meningkatkan keterampilan secara online, tapi ya saya janjikan secara online saja dan secara modul. Kemudian tetap kita monitoring koperasinya, kemudian masih kita pertahankan untuk mengukur ke nilai-nilai kearifan lokal. Kemarin sudah saya bagi tentang, ini lucu ini adalah cerita sedikit ini ya, teman-teman pengrajin itu lucu loh. Kenapa? Kemarin itu kan ceritanya begini, saya bikinkan Google Form. Maksudnya adalah angket elektronik yang dari HP itu ya. Mereka itu Masya Allah pertama kali mengeluh ya, mana bayangkan itu ya, sekitar 50 pengrajin itu ya, protes semua, ya apa ini Bu Yun, ya apa itu ya. Saya pelan-pelan, iya cobalah, dicoba, nggak apa-apa. Mereka mengeluh tapi mereka ternyata juga mencoba juga gitu ya. Iya, akhirnya sudah masuklah sekitar 18 pengrajin yang masuk ke saya tentang Google Form-nya. Saya intip, ternyata teman-teman juga berusaha loh Bu Nur, ini Bu Nur terus mereka itu ngisi form angket itu di lewat HP-nya itu ya, saya intip terus, iya sudah tambah sampai 18. Nah, tentunya untuk mengukur teman-teman itu belum cukup.
saya diminta untuk melanjutkan, saya upayakan untuk melanjutkan lewat angket yang kertas itu. Tetap saya bikinin, terus gak apa-apa, kita bersabar, yang penting semuanya dapat, semuanya berhasil, begitu Bu Nur. Jadi saya kerjakan 2 kali, saya juga cetakkan angket untuk teman-teman yang fotokopian itu, gak apa-apa. Dan saya tunggu ya teman-teman hasilnya. Terima kasih Bu Isa, Bu Fahmi telah membantu kelengkapan data kami. Teman-teman, rasanya sudah lengkap dari panjang lebar saya ceritakan semuanya. Dan sekarang saya buka event diskusi. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Dalam hal ini adalah Ibu Heni atau Mbak Heni ini istilahnya ya, teman-teman lebih kenal dengan Mbak Heni. Silakan Mbak Heni, saya kembalikan waktu sepenuhnya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni, saya serahkan kembali. Saya serahkan Mbak Eni waktunya. Di mute, mute-nya masih tertutup. Ya. Ya, terima kasih Bu Yun Suryanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam sesi diskusi. Ya, kami harapkan bahwa diskusi ini memberikan informasi bagi UNESA tentang perbaikan program kegiatan yang tadi sudah diceritakan, bahwa tahun 2020 ini sebenarnya sudah terbentuk prakoperasi karena kami tidak berani untuk mendorong pengrajin itu ke legalitas koperasinya dulu. Yang penting pengrajin itu bersama-sama mengatasi pandemi ini. Kalau ibu-ibu pengrajin ada kesulitan, kurang kebutuhan, bisa ke koperasi pinjam untuk memenuhi kebutuhan. Jadi awalnya seperti itu, prakoperasi dulu. Kemudian memang tadi sudah disampaikan ya bahwa awalnya itu modal koperasi dari penyisihan keuntungan dari Fahmi Collection dan Iza Collection. Jadi sebagian keuntungan dari pemesanan hijab masker yang dilakukan UNESA itu sebagian dibagikan ke pengrajin untuk membentuk modal koperasi. Kemudian berjalan kegiatan penelitian terapan ini ya tahun 2020, dan sebagian istilahnya transport dari dari ibu-ibu pengrajin itu dimasukkan untuk permodalan koperasi, dan ibu-ibu pengrajin bebas untuk mengembangkan modal itu untuk kebutuhan ibu-ibu sekalian. Dan tadi juga dijelaskan bahwa tahun 2020 ini UNESA akan memberikan pengembangan keterampilan bagi pengrajin dan UMKM, yaitu desain hijab masker sama gamis. Kenapa teknik ini diberikan atau keterampilan ini diberikan? Karena dari informasi pengrajin juga bahwa pandemi memaksa pengrajin untuk tidak hanya bergerak, tidak hanya membuat hijab yang sebagaimana dulu diproduksi, tetapi mencoba-coba untuk bisnis tunik, bisnis pakaian untuk memenuhi pesanan yang ada di pasar. Oleh sebab itu pihak UNESA mencoba memberikan keterampilan dasar yang nantinya pengembangan juga bisa dilaksanakan sendiri oleh pengrajin seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo kita diskusi untuk kebaikan UMKM hijab kita, pengembangan menghadapi era new normal ini. Dari dinas monggo urun saran, kemudian nanti dari pengrajin Bu Fahmi, kemudian ada Bu Iza juga dari pihak UMKM. Monggo saya persilahkan.
Saya persilakan, barangkali dari Bu Nur ada hal yang Fahmi mungkin. Ya, Bu Fahmi, monggo. Bu Fahmi, ada masukan untuk kami. Bu Isa, ada masukan untuk kami. Saya pengennya seperti ini loh Bu Yun. Mungkin Bu Nur, ada yang belum benar yang kami lakukan, mohon koreksi dan evaluasi Bu Nur. Atau dari adik-adik mahasiswa, silakan. Karena kalianlah yang akan melanjutkan kegiatan Ibu ini semuanya. Silakan. Mungkin di daerah wilayah adik-adik ada pengembangan apa yang bisa dikembangkan ya. Oh ternyata Bu Yun melakukan seperti itu gitu ya. Saya pun juga bisa kok melakukan seperti itu. Pak Rahman di Madura ada apa di sana? Silakan dibikinin lah seperti ini ya. Mungkin bisa berguna untuk UKM dan untuk pengrajin-pengrajinnya. Karena kita nggak bisa tentunya ya berdiri sendiri gitu ya. Nah, kita adalah kaum orang kampus ya diharapkan untuk bisa membantuin sama teman-teman ini gitu loh. Jadi apa potensi Madura, apa potensi, nah pada saat Madura berhasil, kemudian Gresik berhasil, jadi Ibu sudah melakukan kegiatan-kegiatan sejak awal di Sidoarjo tentang bordir, alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian Ibu juga sudah lakukan untuk yang UMKM ini di Lamongan, ikan, itu juga 3 tahun seperti ini, alhamdulillah sekarang sudah besar dan sudah berhasil. Dan saya harapkan mudah-mudahan ini ke depan, yang hijab Gresik juga berhasil kooperasinya dan tetap bertahan. Gitu. Saya harapkan seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti yang lanjutkan adik-adik sekalian, kalau semuanya ada ini ya, ada jamur-jamurnya gitu ya, apa jamur-jamur yang enak itu loh ya, akhirnya kan akan berkembang besar, berkembang pesat semuanya ya, negeri ini akan makmur kan gitu. Yun. Halo, ini benar. Ya. Makasih Bu Yun. Menarik sekali tadi ya. Mumpung ini saya kalau mau berbicara sama jenengan, kalau saya berbicara dengan mau ketemu dengan para pengusaha ini kan mungkin aku masih belum bisa Bu Yun. Jadi di kesempatan yang baik ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan kepada UKM-UKM-nya Bu Yun. Yang pertama adalah saya berharap semua yang telah diteliti, semua saran masukan yang telah disampaikan oleh Bu Yun, tim, untuk dipakai sebagai pedoman. Karena apa yang disarankan oleh UNESA itu bukan semata-mata hanya sekedar saran dan masukan, tetapi sudah melewati sebuah kajian, sebuah penelitian, yang dimana di situ akhirnya ditemukan sebuah kekurangan. Nah, bagaimana supaya kekurangan ini bisa memperbaiki apa kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para UKM hijab ini. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan lagi bahwa terkait dengan legalitas. UKM ini Bu, biasanya kalau mereka itu mengurus legalitas itu ketika dia tidak diperlukan, dia tidak ngurus. Ketika diperlukan dia tidak ngurus, tetapi ketika dia butuh baru nabiak-nabiak. Cara orang Jawa nabiak-nabiak. Jadi saya ibaratkan begini Bu Yun, orang usaha itu sama dengan ketika kita mau ke Surabaya. Kalau kita sudah dibekali dengan suatu surat-surat lengkap, legalitas lengkap, itu kita mau kemana saja biar ada polisi atau apapun, kita pede. Tapi kalau kita tidak punya surat-surat, begitu ada operasi,
Aduh, takut semua. Jadi legalitas itu sama dengan seperti itu. Di kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan kepada para UKM, dinas kami, saya, utamanya dinas secara umum dan saya secara pribadi, siap membantu ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang ada di dalam grup ini maupun yang di luar grup ini. Saya siap untuk membantu menguruskan semua legalitas itu. Itu yang pertama. Kemudian mesti nanti pertanyaannya begini, kira-kira nek ngurus izin-izinku soro pora, larang opora, kan begitu ya Bu Yun. Ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa semua perizinan yang USS itu semuanya adalah gratis. Yang bayar hanya satu Bu, terkait dengan merek. Tetapi di tahun 2021 pemerintah memfasilitasi untuk pengurusan merek gratis. Jadi monggo nanti itu silakan datang ke kami, nanti akan kami uruskan merek Bu. Karena merek ini sangat urgent sekali dan sangat penting sekali. Kalau untuk izin-izin yang lain, saya rasa kalau untuk industri hijab itu tidak berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum. Tetapi kalau untuk hijab, ini yang menjadi permasalahan hukum, bisa terjadi permasalahan hukum itu di merek. Kebetulan saya ini nangani ada 2 permasalahan Bu, ada 2 gugatan yang masih disomasi sih di Polda. Itu terkait dengan merek Songkok. Saya berharap jangan sampai di grup ini atau yang lainnya itu ada permasalahan hukum terkait dengan merek. Karena sudah mereknya orang, dia pakai merek itu. Lah ini digugat. Kalau itu secara hukum itu bisa sampai 1 miliar per bisa sampai 1 miliar itu dendanya. Lah kemarin kebetulan mereka itu masih saya bisa mediasi, jadi tidak sampai menjadi ranah hukum, tapi masih bisa diselesaikan di dalam. Orang yang punya merek itu kemarin dia minta kompensasi sebesar 200 juta. Nah ini saya tidak ingin terjadi di grup atau apalagi intinya ini yang sudah jadi binaan kami untuk jadi permasalahan hukum. Monggo nanti datang ke tempat saya Bu, atau nggak usah datang lah. Sekarang sudah zamannya zaman online, dengan WA saja sama saya. Bu, saya mau daftarkan merek ini. Nanti akan saya lihat apakah sudah ada di Menkumham. Akan kami fasilitasi gratis. Soalnya gini, karena ini sebenarnya bukan gratis, bayar. Tetapi pemerintah daerah di Kabupaten Gresik memberikan fasilitas untuk pengurusan merek gratis itu sebanyak 150. Lah, karena satu Kabupaten Gresik, monggo kalau memang ini di grup ini ada yang mau ngurus, kami prioritaskan. Wes pokoknya tak prioritasnya banget untuk grup ini. Karena saya lihat ini orang-orangnya ini orang-orang yang begitu semangat. Kebetulan ini yang menggerakkannya itu orang yang semangat, yang sing bener-bener itu wis insya Allah lillahi ta'ala. Jadi gitu Bu. Ada 2. Jadi untuk IKM tadi pesan 2, saya ada 2 tadi. Silakan monggo ngurus legalitasnya. Kemudian yang kedua, monggo ditindaklanjuti saran dan masukan, karena semua saran masukan yang disampaikan oleh UNISA itu sudah berdasarkan kajian, pengamatan, dan penelitian. Kemudian yang ketiga Bu, ini ketoke aku yang mohonin Bu. Saya berharapnya ini program-program seperti ini nih kami diberi Gresik, diberi jatah Bu, barangkali ada teman-teman yang mau mengadakan pengabdian masyarakat atau penelitian. Kami berharap sekali bisa sampai di Gresik. Itu Bu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Yun sampai kapanpun bisa bersinergi dengan kami Bu. Terima kasih. Walaupun saya sudah mau purna Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalaupun nanti saya purna Ibu, saya jadi UKM-nya, jadi saya berharap saya masih bisa berkomunikasi sama jenengan. Cuman profesinya aja yang berganti kalau saya sekarang atas pemerintah.
Saya Iya. berharapnya ketika saya nanti purna, saya ketemu jenengan Iya. itu sebagai UKM yang minta bimbingan UKM. jenengan nantinya. Iya. Aduh, terlalu berlebihan ini Bunda ini. Iya. Untuk Iya. sementara itu aja Bu Yun, terima kasih Iya. untuk semuanya. Terima kasih, saya itu sampai tidak bisa ngomong kalau ketemu jenengan itu. Ini hatiku gitu. Alhamdulillah. Saja Bu Yun, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bagaimana saya tanggapi Mbak Eni? Nggih, monggo Ibu. Iya. Bu Nur, luar biasa ini. Bu Nur mau purna tugas. Saya jadi nangis, saya jadi mewek ini ya, karena banyak hal yang apa ya, yang manis-manis dengan Bu Nur dan Bu Badriah ini ya, sejak tahun berapa itu ya, 2000 nggak tahu lah, 2000 berapa itu, sebelum 18 itu saya sudah mulai mengajukan. Inilah Bu Nur ya. Saya jawab yang ketiga dulu. Program seperti ini Bu Nur, itu luar biasa negara itu menseleksinya. Jadi tidak semudah apa ya, betul kan, membuatnya juga sudah sangat rumit. Jadi saya itu membuatnya ini tidak sekali dua kali, tapi bertahap sampai 3 tahun Bu Nur. 3 tahun sebelum tahun 2018 perbaikan lagi, dipilih lagi, saya ajukan lagi. Jadi saya tidak segan-segan gitulah. Mudah-mudahan ini teman-teman juga punya semangat untuk yang seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan dan Gresik adalah tempat-tempat terbaik, dan nanti saya sampaikan ke teman-teman, barangkali mau cari objek silahkan cari objek di Gresik gitu ya. Itu jadi ini adalah program-program unggulan nasional ini. Makanya di sini ada kan di backdrop saya belakang ini kan ada gambarnya Kemenristek BIN. Itu adalah program yang apa ya, prestisius gitu ya, bagi seorang peneliti itu adalah program yang prestisius, dan itu adalah program yang diimpikan banyak orang, khususnya peneliti, UNESA dan seluruh peneliti-peneliti di Indonesia. Dan mudah-mudahan tidak hanya Ibu yang punya kesempatan ini, dan semuanya dapat kesempatan ini dan cari itu Gresik itu bisa jadi objek ya. Itu pesan saya semua. Kemudian masalah kendalanya, ini gimana Bu Nur kendalanya? Kok seperti ini? Bagaimana Bu Yun, kata Bu Nur itu ya. Bu Nur, untuk yang kemarin sudah kita lakukan tahun yang lalu seperti itu. Jadi untuk memperbaiki sebetulnya adalah sistem kerjanya teman-teman. Kemudian untuk yang tahun ini itu karena terkendala COVID, tadi kami hanya bisa sebatas teknik saja. Sedangkan nanti untuk pemantauan hasil dan teknisnya akan dipandu langsung oleh Bu Fahmi dan Bu Isa. Jadi kemarin saya sudah dengan Bu Isa, Bu Fahmi mungkin belum, tapi gini, saya pesan Bu, nggak tahu 2 atau 3 untuk UMKM ya, untuk pengrajin yang bisa gitu ya Bu ya, karena ini untuk percontohan nasional gitu. Jadi nanti pasti Bu Fahmi dan Bu Isa akan mencarikan pengrajin yang terbaik lah untuk kami tunjukkan ke Jakarta. Ini tuh Jakarta hasil teman-teman itu ya. Jadi untuk promosi juga gitu. Seperti itu Bu Nur. Kemudian teman-teman mohon disambut sarannya Bu Nur yang akan tetap menunggu teman-teman untuk mengajukan legalitas. Jangan sampai ada permasalahan. Terima kasih Bu Nur atas sinerginya. Dan model seperti inilah yang kita harapkan, yang namanya FGD itu dengan ini akhirnya ketemu. UNESA maunya seperti apa itu, dinas seperti apa, Bu Nur seperti apa, Bu Fahmi seperti apa, dan teman-teman seperti apa, dan mahasiswa seperti apa. Luar biasa. Mbak Eni, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya. Baik, tadi dari Bu Nur Aisyah, terima kasih atas sharingnya ya. Tadi Bu Nur mengingatkan tentang pentingnya legalitas ya, yang sejak tahun lalu sebenarnya beliau sudah membuka peluang bagi ibu-ibu UMKM hijab untuk segera mendaftarkan legalitas, dan tadi bahkan diceritakan tentang kasus hukum yang terjadi di UMKM Songkok dan jangan sampai terjadi di UMKM hijab. Pada kesempatan ini mungkin nanti Bu Restuning sama Bu Iza segera, mungkin kalau ada kesulitan bisa juga konsultasi ke Bu Nur langsung ya, atau meminta bantuan kepada Bu Yun. Nah, Bu Yun nanti bisa membantu untuk menyiapkan administrasinya. Baik, untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain untuk
berdiskusi dengan Bu Yun? Silakan. Dari Ibu pengrajin atau pemilik UMKM, monggo. Bu Isa, mana saya panggil ini Bu Isa, Bu Fahmi, Bu Restu. Supaya teman-teman kenal yang Bu Isa itu yang mana, yang Bu Restu yang mana ini. Bu Isa atau Mbak Emma, biar kenal ini teman-teman ini. Monggo diklik aja itu gambarnya Bu Fahmi, nanti kan Bu Isa nanti kan kelihatan tuh. Klik gitu nanti kelihatan besar di sini. Mungkin malu Bu Yun. Malu ya? Itu apa? Iya. Gambarnya, Coba umpamanya kita offline gitu saya suruh untuk jadi pragawati mau semua kali ya. Iya ya Bu ya. Inilah karena kita masih apa ya Bu ya, untuk teknologi itu masih gagap-gagap sedikit-sedikit, tapi sudah berusaha hadir beliau itu alhamdulillah saya bersyukur sekali. Dan sudah ketemu dengan Bu Nur langsung. Bu Nur tambah gendut, tambah cantik gitu ya. Alhamdulillah. Nah gitu kan. Kita ini kangen-kangenan saja kok. Ayo adik-adik mahasiswa untuk sambil menunggu yang lainnya loh Mbak ini. Mahasiswa itu, adik-adik ayo. Sudah, tidak ada yang tanya. Karena waktunya juga sudah siang. Silakan Mbak Eni, bagaimana ini? Monggo. Ya. Bu Sri Restuning, monggo. Mungkin ada yang disaringkan dengan tim UNESA dan Dinas. Iya, mumpung ada Dinas dan Bu Yun. Ini ada Bu Restuning. Nah, ini Bu Restuning. Mana Bu Restuning? Ya Allah, pripun kabarnya Bu? Ya, diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan. Waalaikumsalam. Ya Bu, perkenalkan diri saya Bu Fahmi yang di Gresik itu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak sama Bu Jun yang selalu memberikan motivasi kepada kami ya, terutama saya sendiri dan alhamdulillah Bu Jun juga masuk di dalam grup kami Bu, Fahmi Collection juga Mbak Heni, terima kasih yang sudah selalu memberikan motivasi, juga memberikan apa ya, kadang juga saya juga merasa alhamdulillah lah Bu ya adanya seperti ini, paling enggak kita semua bisa apa ya meningkatkan sedikit ilmu yang selama ini kita mungkin kurang ya Bu ya. Terus kemarin itu juga alhamdulillah juga kami sampaikan kepada Bu Jun dan tim yang sudah memberikan kami dana koperasi yang alhamdulillah sudah kami kembangkan, sudah kami salurkan ke anak-anak lewat koperasi Fahmi Collection. Tapi untuk sementara ini memang koperasi yang ada di Fahmi Bu, kemarin kami juga omong-omong ya sama anak-anak. Terus terang untuk simpan pinjam kami memang tidak melaksanakannya Bu, soalnya kita nggak ingin dana yang ada itu kita pinjamkan tapi nanti membebankan mereka. Sementara kita juga ingin mengembangkan dana itu gitu loh Bu. Kemarin kan juga dari pihak suami saya sendiri kemarin juga urun rembuk, dia nggak usah kalau pakai dipinjamkan tapi pakai bunga-bunga nggak usah, bilang gitu. Itu kan ada ribanya kan gitu Bu. Kalau mau dikembangkan ya dikembangkan aja lewat dagang, lewat jualan apa gitu. Jadi mereka bisa jadi resellernya juga gitu loh Bu. Jadi kemarin dana yang sudah diberikan pihak UNESA dari lewat itu kami belikan semacam apa ya Bu ya, pakaian-pakaian atau itu juga usulan dari anak-anak juga Bu. Saya belikan daster apa itu busana-busana gamis-gamis yang selama ini memang lagi digandrungi mereka itu ya Bu ya,
yang gamis-gamis Arab-Arab itu loh Bu, itu saya carikan di Surabaya itu di Kapasan itu, kemudian mereka yang jual. Jadi kita dari koperasi ini ambil keuntungannya memang dari itu aja Bu. Sementara untuk mereka yang kapan hari itu juga ada pinjam uang gitu loh, karena kebutuhan untuk membiayai anaknya sekolah kurang. Kemudian saya lobby sama anak-anak yang megang koperasi itu. Terus enggak apa-apa rek pinjam mono, enggak apa-apa, tapi dengan catatan enggak usah dikasih, enggak usah di apa itu pakai bunga-bunga, enggak usah. Tapi harus ada tempo jangka waktu berapa, 3 bulan tak berapa, 1 bulan, atau mereka mampu misalnya kemarin ada yang pinjam sekitar 300 lah Bu, 300 rupiah ada juga. Kemudian gimana nyicilnya ini ngaji gitu, anak-anak terserah Mbak, sampean konfirmasi karo anak-anak sampean 1 bulan ini nyicil berapa. Terus bunganya berapa? Gak usah bunga, gak usah pakai bunga. Pokoknya sampean sudah bisa mengembalikan, alhamdulillah, dari hasil jahit sampean sisihkan untuk ini, untuk nyicil gimana sampean gitu. Mereka saya kasih ini Bu, jual-jualan itu alhamdulillah juga mereka bisa ambil untung juga dari mereka jualan yang koperasi yang kita dirikan itu. Itu alhamdulillah kami juga sampaikan terima kasih. Paling enggak bisa menambah pendapatan mereka lah Bu, untuk tambahan sekedar untuk beli lombok atau beli garam gitu. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, kami juga mohon bimbingan, memohon arahan untuk kelanjutan. Memang masa-masa pandemi seperti ini kita memang harus ulet Bu. Uletnya itu untuk cari terobosan apa ya, untuk pemasaran yang supaya mereka enggak nganggur gitu loh Bu, enggak sampai dia itu enggak kerja. Itu yang setiap hari saya pikirkan itu Bu. Jadi saya harus apa ya, cari motivasi apa yang sekiranya mereka bisa terus untuk bekerja, untuk jahit gitu loh. Soalnya mereka juga ibu-ibu rumah tangga ini sangat membantu di dalam ini ekonomi keluarga Bu. Terus terang memang karyawan-karyawan di sini memang rata-rata penghasilan suaminya memang menengah ke bawah lah Bu, bisa untuk makan alhamdulillah gitu loh. Jadi mereka betul-betul mengharapkan supaya pekerjaan ini enggak sampai berhenti dengan kondisi pasar seperti ini. Tapi juga saya juga alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih saja ada. Jadi kalau apa ya, pasar kiranya kok enggak begitu rame gitu, anak-anak saya suruh kumpul, ayo berdoa sama-sama, ayo dongo bareng-bareng, ben ini enggak sampai mandek. Ya alhamdulillah Bu, mungkin Allah masih ngasih rezeki pada kita ya Bu ya, alhamdulillah sampai saat ini Family Collection masih terus aktif, alhamdulillah anak-anak juga masih bisa bekerja. Tapi yang saya sayangkan juga dari anak-anak ini, dari karyawan ini ada yang memang tidak bisa gabung ke sini, soalnya ini kesulitannya untuk bagi waktu daring sama anak-anaknya ini. Jadi alasan mereka enggak berhenti sementara memang apa ya, enggak bisa bagi waktu. Soalnya mereka memfokuskan untuk pendidikan anak-anak mereka Bu. Soalnya kan sistem daring Bu. Sementara mereka anaknya masih kecil-kecil kan dilepaskan enggak bisa sih Bu. Lah itu loh yang jadi kendala untuk sementara mereka juga butuh penghasilan, keduanya mereka juga butuh memperhatikan anak-anak mereka. Jadi saya suruh bagi waktu, kalau memang enggak bisa enggak apa-apa Mbak, wis aja enggak apa-apa. Nanti kalau memang sudah bisa ditinggal ya monggo gabung lagi. Terus yang ketiga Bu Yun, kami juga mohon arahan ya Bu ya untuk pemasaran kita ini loh Bu, pemasaran kita yang bisa apa ya, bisa lebih mengembangkan sayap lah Bu gitu. Kemana selain kan sementara ini pemasaran saya ini kan masih di wilayah Surabaya aja. Juga ini ada beberapa yang kami juga melayani online, tapi bukan saya yang mengonline kan, tapi saya melayani orang pelanggan saya yang
masuk di Shopee. Itu ya alhamdulillah yang bisa membantu untuk tambah-tambahan produksi yang kami kerjakan. Untuk masalah model, masalah itu pengrajin ini memang kita sebagai yang memproduksi, terutama saya sendiri itu harus betul-betul memeras otak Bu Yun, bagaimana caranya model ini bisa diterima di pasaran. Itu Bu yang yang mungkin bisa kita kembangkan gitu loh Bu. Jadi sehingga kita nggak hanya jiplak dari yang dikasih toko, tapi kita bisa berkreasi sendiri. Kemudian dengan kreasi sendiri ini kita paling tidak kan bisa menjualnya juga lebih bagus gitu loh Bu Jun. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, terutama Mbak Heni, Bu Jun, dan semua tim yang mensupport kami. Ya, keduanya mohon doanya, semoga Fahmi Collection tetap terus berjaya, terus bisa memberikan peluang kerja untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni? Mbak Eni sih. Mbak Eni mana Mbak Eni? Mbak Eni. Oh ini biasanya Mbak Eni Bu ini Bu sinyalnya karena dari Mojokerto. Langsung saja saya sambung Bu ya. Jadi Ibu Fahmi, saya merasa berterima kasih kepada Ibu dan mendoakan Ibu selalu sehat dan dalam rezeki Allah, karena Ibu adalah pejuang-pejuang lapangan yang sangat luar biasa untuk teman-teman. Saya dan teman-teman nanti setelah ini akan memberikan modul kepada Ibu tentang pecah model gamis dan pecah model hijab. Jadi langsung dengan ahlinya Miss Ani yang akan memandu Ibu secara langsung ya untuk pecah model hijab masker yang didesain oleh Miss Ani. Barangkali bisa dikembangkan itu. Kemudian yang kedua Bu, karena Ibu Fahmi ini adalah pejuang-pejuang di lapangan, maka untuk online pun itu bagaimana, ini usul saya Bu ya, bagaimana kalau teman-teman itu, makanya teman-teman yang di UKM itu, di pengrajin itu harus tidak gaptek, sehingga bisa membantu Ibu Fahmi untuk turut membuka online yang berhubungan dengan Shopee, Lazada, dan lainnya. Jadi teman-teman itu dipinterkan untuk mereka bisa untuk menjadi rekanan Shopee dan Lazada. Nggak susah kok Bu. Itu kalau di tempat kami ya itu ada namanya B2B yaitu ya bisnis dengan bisnis, kemudian bisa untuk membantu menjualkan Ibu lewat Shopee dan Lazada dan lainnya itu. Jadi teman-teman pengrajin tolong ini disampaikan ke teman-temannya sebaiknya belajar IT karena sekarang ini memang pemasaran nggak ada online, nggak ada yang langsung tetapi via online. Jadi kalau kita nggak bisa berhubungan langsung dengan konsumennya, kita bisa berhubungan langsung dengan mereka bisa beli di Shopee dan Lazada, tetapi belinya di Ibu. Saya kira seperti itu Bu, bisa dikembangkan perkooperasinya nanti Bu, insya Allah teman-teman kooperasi harus semangat untuk bisa ber-IT tentunya. Jadi Bu Fahmi juga terbantu, Bu Isa juga terbantu lewat teman-teman juga sebagai ahli pemasarannya tentunya. Dan siapa lagi sekarang? Kan nggak ada orang-orang kita lagi kalau kita nggak optimalkan para pengrajin kita. Toh nanti badinya juga balik ke mereka lagi sendiri gitu. Saya kira seperti itu ya Ibu Fahmi, saya doakan Ibu selalu sehat dan dalam rezeki Allah. Asli ini podowai. Ya, Bu Nur, itu luar biasa pejuang kita. Sekarang kita beri kesempatan kepada Bu Isa ini yang sudah siap, Bu Isa. Silahkan dibuka itunya. Nah, selamat untuk teman-teman yang collection ini. Belajar. Iya, harus ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Maklum, ibu-ibu udah setengah tua. Salam kenal semuanya. Alhamdulillah dan makasih kepada pihak UNESA melalui Bu Yun dan rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sampaikan. Saya hanya menambahkan aja dari Bu Restu, saya kira untuk
suasana pandemi ini sama-sama dirasakan para pengrajin, baik itu dari jilbab ataupun yang lain yang memang keadaan. Dan alhamdulillah UNESA hadir sedikit banyak itu membantu saya pribadi dan juga pengrajin saya. Untuk masalah koperasi Bu Yun, untuk sementara ini memang saya nggak bisa menjalankan secara keseluruhan, secara pasti. Kami hanya melayani atau dana dari koperasi itu saya gunakan sesuai dengan kebutuhan para pengrajin. Dan memang tidak saya pakai untuk hibah, hanya ini kesepakatan dari teman-teman, itu hanya kita pakai umplung. Nah, alhamdulillah dari hasil umplung itu nanti yang bisa saya kembangkan, misalnya gini Bu Yun, itu kan Bu, saya bukan riba, riba itu. Insya Allah bukan riba, karena saya meminjamkan sesuai dengan kebutuhan dan saya berikan umplung itu sesuai dengan keikhlasan atau kemampuan tanpa adanya tekanan. Dan akhirnya hasil itu juga nanti akan saya kembangkan ke para pengrajin itu sendiri. Dan ini alhamdulillah saya menyambut baik dari Bu Yun adanya modul gamis. Ini gamis. Iya, gamis ya. Gamis kemarin saya tanya sama Bu Yun hanya sebagai perwakilan. Ini maaf Bu Yun. Apa? Ini saya enggak, yang pertama ini sebelum saya lupa. Untuk modul dari gamis, ini kemarin saya bicara sama Bu Yun itu hanya sebagai perwakilan. Ini gimana Bu Yun seandainya dari pengrajin ini saya kasih semua biar sama rata, terus nanti yang terbaik itu yang saya ajukan. Dan biar nanti bisa kerjasama dengan saya untuk yang lain bisa belajar. Jadi tidak saya ambil yang bisa. Sedangkan bahan yang akan dikembangkan itu dari kita sendiri. Ini saya hanya menambah dari Bu Restu. Saya pikir dari Bu Restu tadi sudah mewakili baik itu penjualan ataupun yang lain. Makasih Bu Fahmi. Saya nggak bisa bicara cantik. Cantik, sudah cantik sekali. Bicara lancar atau apa ya. Baru kali ini saya berhadapan sama HP. Ternyata bingung. Enak. Tapi semangat ya. Untuk berusaha semangat luar biasa. Sama Bu, sama saya juga neredek ini. Agak bingung gitu loh. Kalau berhadapan kan enak gitu loh. Ini kan berhadapannya saat mana yang saya pegang, yang saya lihat, mana yang akhirnya ya udah kita belajar bismillah gitu aja. Saya hanya menambah Bu In ya dari semua Bu tadi. Saya pikir memang semuanya kendala itu sama dan bismillah dengan tambahan model atau gamis dari Bu Yun, semua pengrajin itu menyambut baik. Terus mudah-mudahan itu ada kelanjutannya selain hijab. Dan dari itu saya mohon dari Bu Yun, kan bahan itu kan dari saya Bu Yun, terus modulnya dari Bu Yun, nanti silakan Bu Yun sendiri yang menyeleksi sehingga tidak ada apa ya, kasari omong gitu, saya nggak pilih kasih sama pengrajin. Nanti kalau saya tunjuk itu saya kan nggak tahu pengrajinnya satu juga bisa gitu loh Bu Yun. Jadi nanti dari berapa pengrajin yang mau saya kasih bahan, terus biar modul dari Bu Yun, terus nanti yang menentukan, yang terpilih itu dari Bu Yun sendiri. Sehingga tidak ada kayak pilih kasih saya sama pengrajin. Karena rata-rata kok juga, iya enak. Lah kemungkinan dari hasil itu bisa kembang dan seandainya, dan bismillah kembang, itu larinya juga ke orang yang dipilih Bu Yun. Bukan melalui saya. Itu yang dari apa ya? Yang dari pengembangan pengrajin. Saya bingung Bu Yun ngomong.
Aduh, luar biasa. Gitu, Bu. Gitu. Terus untuk yang kedua, iya Bu Iya. Yun, paling berat ini memang masalah penjualan. Nah, kebetulan kalau di Bu Fahmi itu kan kebanyakan di lokal. Nah, kalau saya itu memang keluar pulau. Sehingga pas waktu pandemi ini memang sangat terasa. Tapi terdampak sekali gitu loh. Tapi alhamdulillah kita ada kayak ya apa Bu Yun ya, menerima semua pesanan baik itu dari apa online atau dari lembaga, misalnya kayak kemarin ada pilkada atau untuk pemilihan, ya alhamdulillah lah kita terima aja, dan alhamdulillah juga di luar pulau sedikit banyak mulai bekerja. Terus saya iya nih Kak Bob. Saya menghimbau dari UNESA, ini UNESA sebetulnya sudah sangat berjasa kepada kami. Saya sangat mengharap dari UNESA untuk tetap memberikan arahan khususnya dalam penjualan memangnya Bu Yun. Mungkin kalau model kita bisa kerjasama. Tapi kalau untuk penjualan mungkin itu yang paling kita rasa. Jadi mohon itu. Ya, Bu. Paling saya rasa iya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan makasih. Assalamualaikum. Ya Allah, saya bisa terharu kalau seperti ini ya Bu Isa, Bu Restu, Bu Nur dan teman-teman semuanya, saya bisa terharu, bisa mau menangis gitu ya, karena ibu-ibu ini luar biasa. Bu Isa, mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan oleh Allah dan keluarga juga, kemudian diberikan atas keberkahan rezeki Allah juga. Jadi alhamdulillah, ini merinding loh Bu, betul loh Bu Fahmi, Bu Isa, saya merinding. Ibu begitu berdoa bersama dengan teman-teman untuk mendapatkan sesuatu yang bersama-sama luar biasa. Jadi terima kasih untuk kegiatan-kegiatan koperasi, monggo dirancang sendiri, dipikirkan sendiri kira-kira yang untuk kepentingan bersama apa, tidak mau terima pinjam, tidak apa-apa, karena yang terpenting itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kalau di Bu Fahmi, monggo. Kemudian dikembangkan untuk kegiatan dagang dan bisnis yang nanti badinya dibagi bersama-sama, monggo. Kemudian Bu Isa juga begitu, mau umplungan, kemudian umplungnya nanti dibuka bersama pas lebaran. Aduh, betapa senangnya gitu ya mereka itu, walaupun sekilo gula, sekilo Indomie dan lain sebagainya, mereka pasti akan senang. Ibu-ibu, untuk masalah pemasaran Bu Fahmi, tadi Bu Isa sudah saya sampaikan. Lah, ini Bu Fahmi kalau bagian pemasaran yang online untuk anggota koperasi itu Bu Restu lebih punya potensi daripada Bu Isa, tetapi Bu Isa diberikan rezeki Allah dalam apa ya tadi ya, pemesanan online secara langsung, kemudian itu adalah rezeki Allah yang sudah terbagikan. Kita yakin pada hari ini bahwa rezeki itu tidak pernah akan tertukar dan Allah akan membagikannya dengan rata. Mungkin di tempat Bu Fahmi yang pinter IT banyak, tapi di Bu Isa itu sepuh-sepuh lah ini, tapi Bu Isa dapat sesuatu yang lain dari Allah. Jadi teman-teman, itulah apa ya, artinya bahwa dunia ini nggak apa ya, sempit di sini, tapi sebetulnya adalah luar biasa atas rezekinya. Seperti itu. Kemudian untuk saran Ibu tentang praktek bersama dengan bahan sendiri, saya sambut baik karena memang dananya memang sudah terporsi seperti itu. Saya mohon maaf. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada apa ya, artinya apa Bu? Ini namanya in-kind. Kalau sudah seperti ini, mahasiswa sekalian, adik-adikku sekalian, yang peneliti-peneliti itu, ini sudah ada namanya in-kind. In-kind itu adanya sambutan baik, ikut mengguyupi penelitian ini dengan dananya. Beliau-beliau itu namanya sudah luar biasa. Artinya apa? Beliau juga ikut berturut mensukseskan penelitian kita ini untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bu Isa, terima kasih Bu Fahmi, dan terima kasih teman-teman. Bu Nur, nampaknya luar biasa ini ibu-ibu kita ini. Kita mintakan teman-teman untuk aplaus untuk semuanya atas kegiatan kita hari ini. Nampaknya
nampaknya Bu Heni sudah bergabung kembali. Bu Heni, saya silakan untuk sepertinya sudah harus diakhiri karena waktunya sudah sangat panjang. Saya menyita waktu dan mudah-mudahan Allah yang menggantikan dengan kebaikan-kebaikan ibu-ibu ini semuanya. Bu Nur, terima kasih. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Ini gimana ini Bu Heni? Ayo Pak Bowo, nanti habis ini kita foto sama-sama Pak Bowo ya. Bu Heni, monggo Bu Heni saya kembalikan. Bisa. Yeah. Sebelum acara kita akhiri, kita ada sesi foto terlebih dahulu ya. Ya. Yeah. Pak Ya, Bowo, monggo. Semua videonya di-on-kan sepertinya. Yang foto siapa ini? Pak Bowo? Pak Bowo. Sudah difoto sejak tadi. Oh, sudah. Terima kasih Pak Bowo. Kok nggak nyala cekrek gitu, Pak? Nggak nyala cekrek gitu ya. Kalau bisa kayak gaya, Pak Bowo nggak gaya-gaya. Biasanya kita gaya-gaya gitu, sekarang nggak bisa ya. Aduh Bu Nur, kita kehabisan gaya ini Bu Nur ya. Bu Fahmi, biasanya kita gaya-gaya gitu ya. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yeah. Ya, terima kasih. Yeah. Bapak Ibu sekalian, ada daftar hadir yang saya kirim di link Zoom. Mohon untuk mengisi daftar hadir kegiatan ini dan terima kasih untuk tadi partisipasinya ya. Mbak Eni, diajarkan iya, Mbak Eni, diajarkan Ibu cara mengisi linknya itu gimana? Cara mengisi linknya itu tinggal gimana? diklik, gimana? Di chat Zoom atau nanti kalau kesulitan saya kirim ke grup WhatsApp bisa. Ya, dikirim ke share screen saja Mbak untuk tutorial. Bingung adik mah yang ngomong HP itu. Bingung nanti, ya udah nanti di HP aja. Baik, alhamdulillah diskusi kita hari ini selesai. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi UMKM hijab kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pembawa acara, apabila ada kata dan lain hal yang kurang berkenan dari saya pribadi dan atas nama tim UNESA juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Benar, salam. Wah, ngempol aku ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, nah ini Miss Ani datang, Miss Ani. Oh, Miss Ani ini telat ini. Nah, ini Miss Ani kita datang.